kelihatan, oh saya dapat usaha, dapat uang dari main saham. Bukan hasil korupsi, cuci uang. Sebenarnya itu ada cuci uang. Purbaya menjadi Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini kan money laundry. Purbaya menjadi Raffi Ahmadnya, tapi dimasukkan ke IHSG untuk mendongkrak pemerintah, menstabilkan ya supaya performance ekonominya baik. Itu satu dengan IHSG. Yang kedua, dia merampok itu uang yang dipertahankan oleh Sri Mulyani selama puluhan tahun. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh keluar. Itulah sebabnya Sri Mulyani keluar. Kalau uang itu sampai mau dipakai, boleh, tapi saya keluar, silakan siapapun boleh keluarkan uang itu. Makanya Sri Mulyani keluar. Lalu 400 triliun, 200 triliunnya dipakai, dikucurkan ke bank supaya dicairkan kreditnya. Kalau 9 naga nggak ada, betul si Elin. 9 naga nggak ada, bukan impian saya. Jangan ngomong begitu. Saya tidak mau Indonesia bubar, tapi pada kenyataannya Indonesia pasti bubar dan memang harus bubar. Ya, untuk menjadi Indonesia emas itu harus bubar dulu, dan Prabowo tahu 2 cara. Ya dulu sebentar ya. Logikanya nih ya, logika 9 naga ya. 9 naga. Kita mau bicara logika 9 naga ya. Logikanya itu begini. Ya, logikanya. Kamu amatin ya. Purbaya muncul. Ya kan saya bilang kan gelembung sabun. Ya kan gelembung sabun. Kurs USD IDR dia nggak akan bisa tangani, kayak nggak akan bisa tangani. Yang bisa ditangani Purbaya adalah IHSG. Ya, sama dia akan dibukin menggelembung, gelembung sabun. Bagaimana cara mengatasi kurs USD IDR supaya jangan keok? Nggak bisa. Mau dikasih uang berapapun nggak bisa, karena pemodal lagi pada lari. Makanya Purbaya kemarin ngomong, ya heran ya, investor masuk, banyak uang masuk, kok kursnya malah ceblok. Ya enggak heran, karena bukan uang dari luar masuk, bukan dari luar negeri masuk. Itu uangnya para koruptor ada di dalam negeri, dimasukkan lalu indeksnya naik, dinaikkan. Supaya harga 100 jadi harga 150, jadi harga 200, jual beli kan kelihatan, oh saya dapat usaha, dapat uang dari main saham. Bukan hasil korupsi, cuci uang. Sebenarnya itu ada cuci uang. Purbaya menjadi Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini kan money laundry. Purbaya menjadi Raffi Ahmadnya, tapi dimasukkan ke IHSG untuk mendongkrak pemerintah, menstabilkan ya supaya performance ekonominya baik. Itu satu dengan IHSG. Yang kedua, dia merampok itu uang yang dipertahankan oleh Sri Mulyani selama puluhan tahun. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh keluar. Itulah sebabnya Sri Mulyani keluar. Kalau uang itu sampai mau dipakai, boleh, tapi saya keluar, silakan siapapun boleh keluarkan uang itu. Makanya Sri Mulyani keluar. Lalu 400 triliun, 200 triliunnya dipakai, dikucurkan ke bank supaya dicairkan kreditnya, masukkan ke Himbara. 200 triliun. Maka sisa 200 triliun. 200 triliun dikucurkan dengan harapan memperbaiki ekonomi mikro. Untuk memperbaiki ekonomi mikro, saudara.
Ternyata sama Himbara 200 triliun ditahan. Kenapa? Kalau saya kucurkan untuk para pengusaha, siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli, kecuali pasarnya ekspor. Bisa. Tapi tiba-tiba kayunya dihajar, banjir, semua banjir kena kolaps. Nggak bisa, takut simpan. Untung kemarin nggak dicairkan. Kalau dicairkan apa nggak tambah kolaps itu? Nggak tambah nyangkut? Untung di uangnya masih ada, Himbara itu pegang. Mau siap dikembalikan, dikembalikan. Makanya berharap mikro, kalau mikro ini bertumbuh, diharapkan mikro bertumbuh, maka akan terjadi produksi yang lebih lagi. Rakyat nggak resah makan, digaji, tidak ada gelombang PHK, maka investor asing yang investasi di Indonesia tidak perlu pergi keluar. Para pengusaha-pengusaha asing yang masuk ke Indonesia tetap di sini karena ada yang bisa dibeli. Tapi ditahan 200 triliun. Lagian 200 triliun ini duit nggak seberapa, nggak bisa begitu caranya. Momentumnya salah, akhirnya gagal. 200 triliunnya nyangkut, mau dikembalikan nggak bisa, masih sisa 200 triliun. Mau dibobol lagi, ya BI kan punya 400, ya kemarin udah dipakai ini, gagal. Tinggal ini mau dipakai buat bayar ini, kemarin sudah dihitung sama Om Bung Toba. Untuk kamu mengikuti free float 15%, kamu butuh 270 triliun ya. Kemarin saya lupa ya, nanti Om Bung Toba yang kemarin ngitungkan ya, butuh 270 triliun. Nah inilah, kalau ini makanya ada apa? Gubernur BI-nya dicopot, singkirkan, diganti dengan keponakannya Prabowo yang tidak ngerti apa-apa tentang perbankan. Ya, itu yang terjadi. Lalu pertanyaan berikutnya, ini kan sudah kejadian nih, ya kan? Bentar ya. Sembilan naga ini adalah 10 emiten favorit, 20 emiten favorit, ya bukan 10, 20 emiten favorit, karena yang 10 lainnya adalah bank-bank BUMN. 20 emiten favorit, yang BUMN kan palsu, fiktif. Nah sisanya ini yang asli, 9 naga. Kamu mau hajar, kan goblok. 9 naga adalah pemilik ya 10 dari 20 emiten favorit. Sinarmas Pulp and Paper, Ciwi Kimia, BCAA, Barito Group tadian, apalagi saudara, Mayapada, Lipo, serem ya, Jarum. Ini pemilik 10 emiten, 10 dari 20 emiten favoritnya Indonesia. Lalu kamu mau hajar ini, saudara. Lalu kamu pakai 9 onta. Kelar Indonesia. Nggak ketolong, udah. Bener-bener nggak ketolong. Terjun bebas. Sama kayak kamu lari telanjang. Ya, ngiterin Gambir. Kamu seperti lagi lari di tengah siang hari bolong, ngiteri Gambir telanjang bulat, nggak pakai cawat. Ya, cantolanmu gondal gandul. Bukan nang katok, nggak pakai katok. Ya kan? Jemawutnya ya keleweran, nggak karu-karuan. Tanpa 9 naga, kamu tuh kayak orang telanjang keliling Monas. Bukan di Monas mah nggak ada orang, di Gambir, keliling seluruh Gambir itu loh, kecamatan Gambir, kamu lari tuh tengah hari bolong, itu Hutani tuh, ngeliling Tugu Tani kamu tuh,
Apa kamu lari di bundaran HI? Nah, itu tanpa 9 naga kelar kamu hidupnya. Ngeri. Ya, kalau 9 naga nggak ada, betul si Elin. 9 naga nggak ada, bukan impian saya. Jangan ngomong begitu. Saya tidak mau Indonesia bubar, tapi pada kenyataannya Indonesia pasti bubar dan memang harus bubar. Ya, untuk menjadi Indonesia emas itu harus bubar dulu, dan Prabowo tahu dua cara. Dua cara Indonesia emas. Ya, ada dua cara Indonesia emas. Satu, yang paling gampang, ya, ayo berdamailah dengan orang Yahudi yang namanya Benyamin Netanyahu dan yang namanya Yesus. Ada dua orang Yahudi yang bisa selamatkan Indonesia. Siapa namanya? Benyamin Netanyahu dan Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach. Ya. Ada dua orang Yahudi yang bisa menyelamatkan Indonesia. Benyamin Netanyahu dan Yeshua HaMashiach. Kalau kamu anti dengan nama Yesus, saya sebutnya Yeshua HaMashiach. Ya. Itu cara yang paling gampang. Eksesnya bagaimana? Pemberontakan, tembak. Makanya kalau si Riza Khalid ketemu, tangkep, tembak, mati. Ya, harus ada dua koruptor ditembak. Harus ada dua nanti yang memberontak, yang berani menentang kebijakan Prabowo untuk memasukkan dua orang Yahudi ini. Dua orang yang harus ditembak. Karena orang-orang ini akan menjadi tumbal. Mengapa? Karena orang-orang ini pengikut iblis yang tidak akan bisa bertobat. Justru akan menjadi duri dalam daging selamanya. Dua orang Yahudi, dua koruptor, dua pemberontak. Ya, ulang ya. Dua cara Indonesia emas. Ya, yaitu dua orang Yahudi. Ya, cara yang pertama adalah dua orang Yahudi, ya, dua orang koruptor, dua orang pemberontak yang harus dibunuh. Ya, ini dihukum mati ya, eksekusi. Supaya Prabowo ditakuti, dihargai. Cara yang kedua, ya, adalah dengan bubar. Lalu nanti ada namanya orang Batak, namanya Moses. Kalau yang bubar ini Prabowo sudah di luar kendali. Ya. Yang nomor 2 ini Prabowo di luar kendali. Nanti yang menyatukan adalah orang Batak yang namanya Moses. Sama seperti seorang yang bernama Yosef memberi makan Indonesia. Nanti yang namanya Moses inilah yang akan membawa Indonesia ke tanah Kanaan. Tempat susu dan madu. Iya kan? Bukan lautan, hanya kolam susu. Ya kan, tongkat ditanam, tumbuhlah makanan. Ya. Tapi saya harap Prabowo pilih yang ini. Dua orang Yahudi yang namanya Yeshua HaMashiach dan Benyamin Netanyahu. Ya. Oke, ini mulai Permesta sudah masuk. Ya, ini Dokter Permesta, silakan.